Shalom. Bagi anak-anak kami yang di rumah, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Sekarang dalam sikap beribadah, mari kita tenangkan pikiran, kita serahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Doa dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk kita mulai ibadah kita ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita dalam sikap berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Pada minggu ini, hukum Taurat bagi kita, mari kita sama-sama mengucapkan hukum yang kelima. Semua tahu kan anak-anak? Ayo kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima. 1, 2, 3. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama untuk berdoa untuk melakukan hukum tersebut. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Ayo kita bernyanyi. Semuanya bernyanyi adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Dalam sikap berdiri dan berdoa, marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan kita pada minggu ini yaitu yang tertulis pada 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20, yang 20. Sekali lagi 1 Korintus 6 ayat 20. Ini sebagai ayat hafalan kita, semua anak-anak dapat untuk menghafalnya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Sama-sama kita mengucapkan amin. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi ya. Harus semangat untuk memuji nama Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Adik-adik, Kita berdiri. kita bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan pengumuman. Hai adik-adik, hari ini pengumumannya. Ingat, minggu depan kita masih ibadah online. Oke adik-adik, jangan lupa siapkan diri kalian, berpakaianlah seperti pergi ke sekolah minggu, mandi yang bersih, pakai baju yang rapi dan yang cantik, karena kita menghadap Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan masih sekolah minggu live streaming jam 7. Shalom, bye. Bernyanyi. Ayo adik-adik, kita bernyanyi untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi adik-adik. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang di surga, kami bersekutu di sini bersama-sama dengan Engkau, yaitu anak-anak sekolah minggu HKBP Jeruju. Walaupun Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah berkekurangan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa,
kami anak-anak sekolah minggu akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai hati, pikiran, agar semua anak-anak sekolah minggu dapat mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu Jeruju. Firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis dalam Kisah Rasul Perjanjian Baru. Buka Alkitabnya. Kisah Rasul pasal 18. Kalau di Alkitab di indeks ditulis Kis. Pasal 18 ayat 24 hingga ayat 28. Ayo buka Alkitabnya, Amang bacakannya untuk kita. Begini firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan bahwa kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Firman Tuhan ini adik-adik sekolah minggu kita melihat ya, ada di situ yang namanya Apolos. Apolos ini orang yang fasih dalam berbicara, orang yang cakap dalam berbicara, orang yang pintar memberitakan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat di Efesus. Kemudian ada di situ yang namanya Priskila dan Aquila. Mendengar dia berkhotbah di rumah ibadah. Kemudian setelah didengar, kita panggil aja ke rumah. Biar di rumah kita juga banyak berbicara dengan dia. Baru kita terangkan lagi tentang Yesus, jalan Allah kepada dia. Kenapa rupanya Apolos ini? Karena Apolos itu hanya mengetahui baptisan Yohanes, tapi belum diterangkan jalan-jalan, belum tahu dia. Apolos ini dipanggil oleh Aquila dan Priskila ke rumah. Bercakap-cakap mereka, diterangkanlah di situ tentang jalan Tuhan.
Lalu bagaimana lagi Apolos itu? Lalu menyeberang lagi ke pulau Akaya. Lalu orang-orang di Akaya menyambutnya dengan baik karena apa? Orang-orang Efesus mengirim surat supaya dia disambut. Karena dia bukan orang-orang yang biasa atau orang yang jahat. Tidak, tetapi dia adalah orang suruhan Tuhan. Karena itu disambut dengan baik. Disambut dengan baik. Karena itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini mau mengajak anak-anak sekolah minggu. Mau mengajak anak-anak sekolah minggu supaya apa? Supaya menjamu orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, mengajak untuk berdiskusi, mendengar dan berbicara tentang firman Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak sekolah minggu bertemu dengan guru-guru sekolah minggu di jalan, jangan hanya bercakap-cakap, sehatnya panggil ke rumah. Supaya apa? Supaya belajar. Kemudian menghormatinya, bukan hanya di gereja, dihormati orang-orang yang melayani di gereja, tapi di luar tidak. Itu salah. Tapi semuanya orang-orang yang melayani Tuhan harus menjadi teman bagi anak-anak sekolah minggu. Dan guru-guru sekolah minggu pun menyukai dan menyenangi anak-anak sekolah minggu. Kemudian apalagi yang mau kita lihat di situ? Priscilla dan Aquila itu adalah orang yang baik. Orang yang baik karena apa? Karena sudah mengenal Kristus. Setelah didengarkan orang memberitakan firman Tuhan, langsung dipanggilnya berbicara-bicara. Jadi Aquila dan Priscilla, kalau ada anak-anak sekolah minggu yang namanya Priscilla, ada Aquila juga, itu harus baik. Karena di Alkitab dia adalah orang-orang yang baik, mendengar dan baik juga untuk menjamu orang yang memberitakan firman Tuhan dan meneliti juga apa itu jalan Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, hanya firman Tuhan ini mau mengajak anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang hormat, sopan, mau mendengar, mau berbicara, mau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Bukan hanya di kata-kata, tetapi harus menjadi pemberita firman Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana itu Pak Pendeta? Dengan cara mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Seperti tadi ayat hafalan bahwa kita ini menyembah, memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita. Jadi anak-anak sekolah minggu, apapun yang kamu lakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini menyatakan dalam hidup kita, Yesus adalah Mesias. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mau mendengar, orang-orang yang mau menghormati orang lain, apalagi pemberita firman Tuhan. Contohnya itu bagaimana? Tadi sudah kita sebutkan. Kalau manggil guru sekolah minggu misalnya, Bu, ada kan? Kalau manggil Sintua misalnya, kalau dia laki-laki, Amang Sintua. Kalau manggil yang perempuan, Inang Sintua. Kalau pendeta, Amang Pendeta. Kalau Inang Pendeta, Inang Pendeta. Kalau Inang Bilpro, Inang Bilpro. Banyak lagi harus dipanggil. Jangan dipanggil, woi. Itu enggak udah tentu salah. Udah pasti salah. Manggil opungnya pun panggil oi. Di sini
Priscilla dan Aquila memanggil Apolos itu bukan seperti itu. Didengar dulu, baru diajaknya, ayo ke rumah kami. Ya paling dipanggil, entah dipanggil dia, Pak Apolos, ke rumah kami yuk. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu manggil yang paling tua, panggil abang, panggil kakak, manggil yang sudah nenek, panggil nenek, panggil opung. Jadi cara memanggil. Begitulah anak-anak sekolah minggu harus menjadi pemberita bahwa Yesus itu Mesias. Dengan cara apa? Dengan cara memanggil, cara berbicara, cara mendengar yang mempunyai rasa atau bermakna hormat. Seperti tadi manggil mamaknya mama atau mamaknya bapak di rumah, jangan pula dipukul-pukul, oi. Tapi manggilnya opung, manggilnya kakek atau yang lain. Kalau mak tua, jangan dipanggil kayak manggil yang tidak dikenal. Oi, sinilah kau, sini katanya. Bukan. Apalagi lah orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, panggillah dia dengan kasih dari Tuhan. Karena apa? Kasih dari Tuhan ada padaku, ada padamu, maka dengan itulah kita berbicara kepada orang lain dengan sopan hormat seperti Priscilla dan Aquila. Habis itu setelah orang itu dijamu, maka Apolos ingin menyeberang ke Akaya, juga dihormati, dikirim surat ke Akaya supaya Apolos itu disambut dengan baik. Baik-baik sekali orang Efesus ini, baik-baik sekali kawan-kawan dari Priscilla dan Aquila ini. Begitulah anak-anak sekolah minggu HKBP Juruju harus baik-baik, tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias dalam hidupmu. Apa itu Mesias? Itu adalah juru selamat. Apa itu Mesias? Itu adalah Tuhan. Tuhan yang datang dari surga. Mesias, anak Allah, Yesus itu sendiri. Jadi mari anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Dari cara bagaimana? Cara bersikap kepada orang lain, kepada keluarga, kepada abang-abang, kepada kakak-kakak, apalagi dengan orang-orang yang melayani firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami di sini mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengajar anak-anak sekolah minggu untuk menghidupi rasa hormat kepada orang lain, kepada orang tua, kepada abang atau adik, kepada pelayan-pelayan Tuhan di gereja, supaya sopan bahasanya, sopan perilakunya, itu semua karena anak-anak sekolah minggu telah menghidupi kehidupan Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat. Bapa di surga, kuatkanlah anak sekolah minggu dalam melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi adik-adik. Oleh
Mari kita berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Shalom.